Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usmiati Usman. Nomor induk mahasiswa 2304050009. Program studi Tadris Matematika pada Pasca Sarjana IAIN Ambon tahun 2023. Berikut ini adalah salah satu tagihan dari mata kuliah Aljabar Linier dengan dosen pengampu adalah yang pertama Pak Jafar Lesi MSI PhD, yang kedua adalah Pak Dr. Wahyu Hengki Irawan MPD. Adapun video penjelasan saya adalah tentang materi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Dalam video ini ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu tentang pengertian persamaan kuadrat. Yang kedua tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang ketiga menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Dan yang terakhir adalah membahas tentang contoh soal. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat merupakan persamaan dalam matematika yang memiliki variabel dengan derajat yang paling tinggi adalah berderajat 2. Adapun persamaan kuadrat memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama ada persamaan kuadrat biasa, yaitu persamaan kuadrat dengan A sama dengan 1. A di sini adalah koefisien dari variabel X kuadrat. Contohnya adalah bentuk X kuadrat ditambah 4X ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua ada persamaan kuadrat murni, yaitu persamaan kuadrat dengan B sama dengan 0. B di sini adalah koefisien dari variabel X. Contohnya adalah bentuk X kuadrat ditambah 6 sama dengan 0. Jenis yang ketiga disebut dengan persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu persamaan kuadrat dengan C sama dengan 0. Nah, C di sini adalah sebuah bilangan tanpa variabel atau disebut dengan bilangan konstan. Contohnya adalah bentuk X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Jenis yang keempat disebut dengan persamaan kuadrat rasional, yaitu suatu persamaan kuadrat yang memiliki nilai koefisien serta nilai konstanta berupa bilangan rasional. Contohnya adalah bentuk 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 6 sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan cara menyelesaikan persamaan kuadrat. Namun terlebih dahulu kita lihat seperti apa bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi, A di sini adalah koefisien dari X kuadrat, kemudian B adalah koefisien dari X, dan C adalah bilangan konstan atau konstanta. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, cara pertama adalah bisa dilakukan dengan pemfaktoran. Cara kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Cara ketiga bisa juga dengan menggunakan rumus kuadrat atau biasanya dikenal juga dengan istilah rumus ABC. Namun namanya yang benar ya adalah rumus kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, pertama-tama dari bentuk umum persamaan kuadrat
AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, kita lakukan hal yang pertama dilakukan adalah kedua ruas dikali dengan 1 per A. Jadi ruas ini, ruas kiri AX kuadrat tambah BX tambah C, dan ruas kanan 0, keduanya sama-sama dikali dengan 1 per A. Hasilnya adalah seperti ini. AX kuadrat per A ditambah BX per A. Jadi BX per A itu akan sama dengan B per A dikali X, dan kemudian C per A itu adalah C per A. Kemudian 0 per A, ya, 0 per A hasilnya adalah sama dengan 0. Langkah selanjutnya dari bentuk yang kita peroleh AX kuadrat per A tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0, kedua ruas akan kita kurangi dengan C per A. Apa tujuannya? Tujuan kita adalah agar pada ruas kiri hanya terdapat suku-suku yang mengandung variabel X kuadrat dan X, sementara kita akan menghilangkan bilangan yang berbentuk konstan. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini, di mana AX kuadrat dibagi dengan A, jadi A per A itu sama dengan 1. Koefisien 1 di sini biasanya tidak ditulis, sehingga di sini yang muncul adalah hanya X kuadrat. Kemudian ditambah dengan B per AX sama dengan, nah karena kedua ruas ini sudah kita kurangi dengan C per A, sehingga bentuk yang ada pada ruas kiri ini jadi C per A dikurangi dengan C per A hasilnya adalah 0, sementara 0 dikurangi dengan C per A itu hasilnya adalah negatif C per A. Nah, selanjutnya adalah kedua ruas kita tambahkan dengan bentuk B per 2A dikuadratkan. B per 2A dikuadratkan. Sehingga hasilnya seperti ini. Jadi bentuk ini X kuadrat tambah B per AX, masing-masing kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2A dikuadratkan. Nah, kita lanjut pembahasannya. Ketika kedua ruas kita tambahkan dengan B per 2A dikuadratkan, maka hasilnya seperti ini. Jadi kita sengaja menambahkan 2 di depan sini, 2 ini untuk membuat bentuk kuadrat yang sempurna, yaitu berbentuk, kita akan membuat bentuk seperti ini, A tambah B dikuadratkan. Ini kalau kita pelajari, kita ketahui bahwa A tambah B dikuadratkan itu adalah hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah 2AB kemudian ditambah dengan B kuadrat. Nah, kita akan berupaya untuk membuat bentuk yang ada ini dari bentuk X kuadrat tambah B per AX ditambah dengan
B per 2A dikuadratkan, kita akan mengubah bentuk ini menjadi bentuk yang seperti ini. Jadi ada unsur yang mengandung A kuadrat, kemudian ada 2AB dan ditambah dengan B kuadrat, sehingga di sini pada ruas kiri saya tambahkan 2 karena saya tambahkan saya kalikan dengan 2 supaya ada 2 di sini seperti ini. Jadi 2AB 2, maka karena di sini kan B per A, kalau saya taruh 2 di depan, otomatis pembilangnya dikali dengan 2, berarti penyebutnya juga harus dikali dengan 2, sehingga B per AX ini diubah bentuknya dengan nilai yang sama namun bentuk yang berbeda menjadi 2 dikali B per 2A dikali X, seperti itu. Kemudian ditambah dengan B per 2A dikuadratkan, ini sama aja bentuknya seperti dengan yang di atas. Nah, kemudian ini bentuk ini dirubah ya dengan sifat-sifat bilangan berpangkat, dimana jika ada A bilangan rasional A per B, kemudian dipangkatkan N, maka itu akan hasilnya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Seperti ini. Sehingga di sini B dikuadratkan menjadi B kuadrat. Kemudian 2A dikuadratkan menjadi 4A kuadrat. Nah, ini dia seperti ini. Ingatlah persamaan A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, karena ini sudah bentuk yang di dalam kotak ini sudah mirip dengan bentuk ini, bentuk A kuadrat ditambah 2AB tambah B, maka bentuk yang di dalam kotak ini bisa berubah menjadi X tambah B per 2A kuadrat dari X tambah B per 2A. Jadi bentuk yang ini mirip dengan bentuk yang ini. Nah, hasilnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC dibagi dengan 4A kuadrat. Nah, sementara bentuk ini adalah hasil dari penjabaran negatif C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Jadi kedua pecahan ini disamakan penyebutnya dengan 4A kuadrat, kemudian dijumlahkan dan bentuknya akan berubah menjadi B kuadrat kurang 4AC, sebagaimana cara menjumlahkan pecahan biasa. Nah, teman-teman, hasilnya adalah bentuk yang di dalam kotak ini adalah cara singkat atau bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat atau rumus yang bisa digunakan untuk mencari penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat seperti ini. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Kita lihat bagaimana menyelesaikan persamaan ini.
Jadi bentuk 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0. Pertama-tama, kedua ruas ini dikali dengan 1/a, di mana a kita tahu a di sini adalah 2. Kedua ruas kita kali dengan 1/2, sehingga bentuknya menjadi 2x kuadrat per 2 dikurangi 3x per 2 dikurangi 5/2 sama dengan 0/2. Selanjutnya, karena 2x kuadrat per 2, kita bisa 2/2 itu menjadi 1, koefisien 1 tidak ditulis. Kemudian kurang 3/2x kurang 5/2 sama dengan 0/2 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kedua ruas kita tambahkan dengan 5/2 agar bentuk konstan pada ruas kiri ini dia menjadi 0, sehingga kita hanya mengumpulkan pada ruas kiri hanya yang mengandung unsur x, jadi x kuadrat dan variabel x. Nah, selanjutnya karena kedua ruas kita kurangi dengan 5/2, maka hasilnya adalah kedua ruas kita tambahkan dengan 5/2, maka hasilnya adalah x kuadrat kurang 3/2x ditambah sama dengan 5/2, karena 0 tambah 5/2 sama dengan 5/2. Selanjutnya kedua ruas ditambah dengan 3/2 kali 2. Jadi 3 itu dari sini, koefisien x ini kita ambil 3-nya, kemudian 2 kali 2 itu 2 kali a, jadi 2 di sini adalah a, sehingga hasilnya adalah seperti ini, x kuadrat kurang 3/2x ditambah kuadrat dari 3/2 kali 2 ditambah 5/2 ditambah dengan kuadrat dari 3/2 kali 2. Hasilnya kita akan melengkapkan bentuk persamaan kuadratnya menjadi, nah, jadi bentuk 3/2x ini 3 atau min 3/2x ini saya kalikan dengan 2/2. Hasilnya adalah 2-nya di depan ini, kemudian 2 yang ini saya kalikan dengan 2 yang penyebut, sehingga menjadi 4. Jadilah x kuadrat kurang 2 kali 3/4x ditambah dengan 3/2 kali 2 di sini menjadi 4, lalu dikuadratkan. Hasilnya adalah sama dengan 5/2 ditambah 3/2 sama dengan 9, dan 2 kali 2 4 dipangkatkan 2 menjadi 16. Selanjutnya bentuk ini, bentuk x kuadrat, salah. Bentuk x kuadrat kurang 2 kali 3/4x ditambah 3/4 kuadrat itu adalah bentuk kuadrat sempurna dan bisa ditulis jadi bentuk ini. Nggak sampai 5/2, sampai sini aja. Jadi bentuk ini bisa diubah menjadi seperti ini. Jadi x kurang 3/4 lalu dikuadratkan, sama dengan 5/2 tambah 9/16 adalah 49/16. Nah,
Di sini kita lihat X kurang 3/4 dikuadratkan sama dengan 49/16. Maka karena di sini pangkat 2, supaya pangkat 2 di sini tidak lagi menjadi pangkat 2 di ruas kiri, maka ruas kanannya kita tambahkan akar kuadrat. Nah, sehingga kita peroleh X kurang 3/4 sama dengan positif atau negatif, ya, karena bilangan akar bilangan akar itu bisa menghasilkan bilangan dengan tanda positif atau negatif. Akar kuadrat, ya, akar kuadrat itu bisa menghasilkan dua bilangan, yaitu yang berbilangan positif maupun bilangan negatif. Karena bilangan positif jika dikuadratkan hasilnya adalah positif, dan bilangan negatif juga kalau dikuadratkan menjadi bilangan positif. Baiklah, selanjutnya kita lihat, karena X kurang 3/4 itu hasilnya adalah positif atau negatif dari akar kuadrat dari 49/16, maka akar dari 49/16 ini kan hasilnya adalah 7/4. Maka penyelesaian dari bentuk kuadrat yang kita cari ini bisa jadi X-nya bernilai positif 7/4 atau negatif 7/4. Jadi X12 sama dengan positif atau negatif 7/4 ditambah dengan 3/4. Kenapa ditambah 3/4? Karena di sini kan adalah X kurang 3/4. Jadi X kurang 3/4 itu kan sama dengan ini, ya, positif atau negatif 7/4. Maka kalau kita mau mencari X saja, berarti kedua ruas akan kita tambahkan dengan 3/4. Nah, berarti di sini juga kita tambahkan 3/4. Nah, hasilnya adalah ini habis menjadi 0. Jadi X12 sama dengan ini, positif atau negatif 7/4 ditambah dengan 3/4. Oke, baik, next. Selanjutnya kita peroleh, jadi X1 adalah 7/4 yang positif, ya. 7/4 positif, 7/4 tambah 3/4 sama dengan 10/4 sama dengan 5/2 atau 21/2 dalam bentuk pecahan campuran. Atau X yang kedua itu adalah negatif 7/4 ditambah dengan 3/4 sama dengan negatif 4/4, hasilnya adalah negatif 1. Jadi persamaan linier 2x kuadrat dikurangi 3x kurang 5 sama dengan 0 memiliki penyelesaian X1 sama dengan 21/2 atau X2 sama dengan negatif 1. Atau jika kita mau menggunakan cara langsung dengan menggunakan rumus yang kita peroleh tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumus ini, maka kita peroleh penyelesaiannya, kita langsung masukkan aja. Di sini kan rumusnya X tambah B per 2A kemudian dikuadratkan sama dengan B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Kita langsung masukkan deh X nya, kemudian ditambah B nya itu kan negatif 3, ya, ini B nya kan negatif 3, jadi negatif 3 per 2A kan 2A, A nya sama dengan 2, berarti 2 kali 2.
kemudian sama dengan B kuadrat. Nah, B itu adalah negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4AC, berarti 4 kali 2 kali 5 karena C nya adalah negatif 5 bagi 4A kuadrat, jadi 4 kali 2 dikuadratkan, hasilnya sama dengan X tambah negatif 3/4 lalu dikuadratkan sama dengan negatif 3 kuadrat kurang 4 kali 2 kali negatif 5 per 4 kali 2 dikuadratkan, hasilnya adalah sama dengan X kurang 3/4. Jadi ini positif kali negatif sama dengan negatif. Di sini langsung kuadratnya sudah dihilangkan. Cara menghilangkan kuadrat pada ruas kiri adalah dengan menambahkan akar kuadrat pada ruas kanan. 9 ini adalah hasil dari negatif 3 dikuadratkan, kemudian kurang 4 kali 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 40, dan 4 kali 2 kuadrat hasilnya adalah 16. Maka selanjutnya X kurang 3/4 itu diperoleh dengan akar kuadrat dari 49 per 16. X sama dengan positif atau negatif 7/4 tambah 3/4. Nah, sampai di sini langkah ini akan mirip dengan langkah yang sebelumnya. Kita peroleh X12 sama dengan plus minus atau positif negatif 7/4 ditambah 3/4. Sehingga hasilnya seperti sebelumnya. Persamaan linear 2x kuadrat kurang 3x kurang 5 sama dengan 0 memiliki penyelesaian x1 sama dengan 21/2 atau x2 nya sama dengan negatif 1. Baiklah teman-teman, demikian video penjelasan tentang cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.